Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia atau hewan, bahkan sebelum bintang pertama menyala, yang ada hanyalah kekacauan. Lautan tak bernama dan kegelapan tanpa batas yang disebut Nun, tempat segalanya bermula. Di dalam Nun, semua potensi alam semesta tertidur. Hingga pada suatu titik, dari keheningan kekal itu, muncul kesadaran ilahi yang pertama. Amun-Ra, sang matahari, sang pencipta cahaya dan kehidupan. Amun-Ra melihat kekacauan dan berkata, "Aku akan menciptakan dunia dari kehampaan. Aku akan memberi bentuk bagi yang tak berbentuk." Dengan kata-kata sucinya, Amun-Ra menciptakan langit dan bumi, membentangkan air dan tanah, memisahkan terang dari gelap. Matahari mulai bersinar, bulan mulai berganti bentuk, dan bintang-bintang mulai menari di angkasa. Namun dunia baru ini belum sempurna. Tanpa hukum, tanpa aturan, tanpa kebenaran, kekacauan bisa datang kembali kapan saja. Alam bisa retak, manusia bisa tersesat, dan dewa bisa saling bertikai. Amun-Ra memahami satu hal penting. Dunia butuh keseimbangan. Dunia butuh suara yang bisa membedakan benar dari salah, kejujuran dari kepalsuan, harmoni dari kekacauan. Maka dari hati dan nafasnya yang paling dalam, Amun-Ra menciptakan Ma'et. Ia tidak lahir dalam api seperti dewa-dewa perang. Ia tidak muncul dari langit seperti badai. Ma'et lahir dengan tenang, seperti embun pagi. Ia melangkah ringan, namun setiap langkahnya mengukir hukum alam semesta. Rambutnya hitam pekat seperti malam yang damai. Di kepalanya, sebuah bulu burung unta putih melambai perlahan, bukan hanya hiasan, tapi lambang tertinggi dari kebenaran. Ketika Ma'et membuka matanya, langit menjadi stabil. Bumi berhenti berguncang. Angin tahu arah tiupannya. Burung bernyanyi, dan matahari bersinar dengan teratur. Karena Ma'et adalah lebih dari dewi. Ia adalah keseimbangan itu sendiri. Ia adalah denyut nadi kosmos. Tanpa Ma'et, bahkan cahaya pun bisa tersesat. Amun-Ra memandangnya dengan kebanggaan dan berkata, "Engkau adalah penopang dunia. Selama engkau berdiri, maka ciptaanku akan bertahan." Dan sejak hari itu, Ma'et menjadi dasar dari segalanya. Tatanan alam, hukum dewa, dan moral manusia. Tidak ada yang lebih kuat darinya, meski ia hanya membawa sebuah bulu. Setelah ia diciptakan dari esensi cahaya dan keheningan, Ma'et berdiri di tengah alam semesta yang masih baru. Dunia memang telah terbentuk. Gunung-gunung menjulang, sungai-sungai mengalir, dan langit melengkung tinggi, namun semuanya masih liar dan tak pasti. Bintang-bintang belum tahu kapan harus muncul. Waktu belum memiliki urutan. Langit dan bumi belum tahu batasnya. Bahkan para dewa pun masih muda, belajar tentang kekuatan dan kehendak mereka. Maka Ma'et mulai menjalankan perannya. Ia tidak memerintah dengan suara keras. Ia tidak mengancam. Ia berjalan diam-diam, namun kemanapun ia melangkah, tatanan mulai terbentuk. Ma'et mulai menanamkan 7 prinsip utama ke dalam jantung dunia, prinsip yang tak kasat mata, tapi terasa dalam setiap hembusan angin, dalam setiap detak jantung makhluk hidup. Kebenaran, Ma'et Sejam. Yang benar tidak bisa disembunyikan. Bahkan dalam kegelapan, kebenaran akan bersinar. Keadilan, Ma'et Ma. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum yang adil, bahkan dewa sekalipun tunduk padanya. Keseimbangan, Ma'et Heka. Hari diikuti malam. Panen menyusul musim hujan. Hidup dan mati berjalan berdampingan. Harmoni, Ma'et Nebu. Burung bernyanyi bukan untuk bersaing, tapi menyatu dalam simfoni alam. Ketertiban, Ma'et Senu. Matahari terbit dari timur, bukan karena kebetulan, tapi karena ketertiban yang dijaga. Moralitas, Ma'et Her. Manusia yang baik bukan karena takut hukuman, tapi karena ia tahu benar dari nuraninya. Hukum,
Maitra. Hukum bukan rantai, tapi jalan. Ia membimbing, bukan membelenggu. Para dewa memperhatikan Maet. Awalnya mereka bingung, mengapa dunia membutuhkan aturan? Tapi saat Maet berbicara, suaranya tidak memaksa. Ia hanya menyampaikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Tanpa keseimbangan, kekuatan kalian bisa menghancurkan apa yang seharusnya kalian lindungi. Dewa Shu, penguasa udara, mulai mengatur arah angin dengan Maet sebagai pedomannya. Dewa Geb, penjaga bumi, belajar kapan harus menahan gempa dan kapan membiarkan tanah subur tumbuh. Dewa Thoth, sang penulis dan kebijaksanaan, mencatat semua ajaran Maet dalam kitab suci dan mengajarkannya pada manusia. Amunda sendiri menetapkan bahwa kapalnya hanya bisa berlayar di langit jika Maet dijunjung tinggi. Maka setiap pagi, matahari terbit bukan hanya karena ia kuat, tetapi karena kebenaran dan keadilan menuntunnya. Lalu Maet mendatangi manusia. Ia tidak memberi mereka senjata atau kekuatan gaib. Sebaliknya, ia menanamkan nurani dalam hati mereka. Suara lembut yang membisikkan, jangan curang, meski tak ada yang melihat. Berbagilah, walau hanya sepotong roti. Jadilah adil, meski sulit. Manusia mulai membangun keluarga, desa, dan hukum. Mereka belajar bahwa hidup akan baik bila semua berjalan dalam keseimbangan. Tapi, di balik bayangan dunia yang tenang, kekacauan masih mengintai. Ada makhluk yang tidak menyukai keteraturan. Ada jiwa-jiwa yang membenci batas dan kebenaran. Maet telah menata dunia. Tapi ia belum menyelamatkannya. Ketika mata tertutup untuk terakhir kalinya dan napas terakhir melayang ke langit, manusia tidak langsung hilang. Jiwa mereka, masih utuh, mulai berjalan menuju dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh mata, namun ditakuti dan dirindukan oleh semua makhluk hidup. Duat, alam baka. Duat bukan hanya negeri bayangan. Ia adalah cerminan dari dunia yang dikenal, tapi lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih jujur. Di sanalah kebenaran tak bisa disembunyikan. Di sanalah Maet menunggu. Jiwa yang telah meninggal akan dibimbing oleh Anubis, dewa dengan kepala serigala hitam, penjaga kematian dan pembalseman. Ia tidak menilai, ia hanya mengantar. Sang jiwa akan dibawa ke dalam aula dua kebenaran, ruangan agung yang pilar-pilarnya menjulang dari obsidian dan emas, dihiasi hieroglif yang bersinar sendiri. Di sana, 32 dewa-dewi duduk sebagai saksi, dan di tengah aula berdiri Maet, tenang dan agung. Di hadapannya ada timbangan ilahi. Di satu sisi, bulu putih Maet. Di sisi lain, hati sang jiwa. Hati yang membawa beban kehidupan. Kebohongan, kebaikan, pengkhianatan, cinta, kesombongan, dan pengorbanan, semuanya ada di sana. Sebelum ditimbang, jiwa harus mengucapkan pengakuan negatif, 42 pernyataan tentang apa yang tidak pernah ia lakukan. Aku tidak membunuh. Aku tidak mencuri. Aku tidak menyakiti tanpa alasan. Aku tidak mencemari air. Aku tidak membohongi dewa. Dan seterusnya. Para dewa mendengarkan. Hening, tidak ada pembela, tidak ada pengacara, hanya kebenaran dan getaran hati. Anubis meletakkan hati sang jiwa ke atas timbangan. Maet sendiri menaruh bulu putihnya di sisi lain. Timbangan mulai bergerak. Jika hati lebih ringan dari bulu, artinya jiwa itu hidup selaras dengan Maet selama hayatnya. Maka Thoth, dewa penulis, akan mencatat keputusan itu, dan sang jiwa diizinkan masuk ke Field of Reds, surga yang damai, tempat arwah bisa hidup kekal dalam kebun abadi bersama leluhur. Namun jika hati lebih berat, karena kebohongan, kekejaman, atau penyesalan yang tak ditebus, timbangan akan miring. Dari sudut ruangan, muncul sosok mengerikan. Amit, makhluk dengan kepala buaya, badan singa, dan bagian belakang kuda Nil. Ia bukan dewa. Ia adalah kehancuran, tanpa emosi,
Ia melahap hati jiwa berdosa, menghapusnya dari keberadaan. Tidak ada neraka, tidak ada siksaan abadi, hanya lenyap. Jiwa itu tidak akan pernah hidup kembali, tidak dikenang. Tidak ada suara dalam alam semesta untuknya. Maet tidak marah, ia tidak merayakan, ia hanya menjalankan kebenaran. Ia tidak pernah salah. Baginya, keadilan bukan soal balas dendam, bukan juga hadiah. Ia adalah pantulan dari siapa kita sebenarnya, dan setiap jiwa menilai dirinya sendiri dalam cermin suci yang ia bawa. Bahkan para dewa tunduk pada hukum Maet. Karena tanpa keadilan, bahkan keabadian pun rapuh. Suatu hari di antara aliran Nil dan bayangan piramida yang megah, para manusia hidup dalam dunia yang ditopang oleh tatanan ilahi. Namun tatanan itu tidak akan bertahan dengan sendirinya. Ia perlu dijaga, dirawat, dan ditegakkan. Itulah tugas para Fir'aun. Bukan sekadar raja, tapi perwujudan hidup dari Maet di bumi. Sejak zaman kuno, ketika seorang penguasa baru naik tahta, ritual pertama yang ia lakukan bukanlah membangun istana atau memamerkan kekuasaan. Sebaliknya, ia masuk ke kuil, mengenakan jubah suci, dan membawa patung kecil Maet biasanya berupa perempuan bersayap dengan bulu putih di kepalanya menuju altar Dewa Amun-Ra. Dengan penuh hormat, sang Fir'aun mempersembahkan Maet kepada dewa, sebagai janji. Aku tidak akan memerintah dengan kekuasaan semata, melainkan dengan keadilan, keseimbangan, dan kebenaran. Itulah yang disebut menegakkan Maet. Raja yang tidak hidup selaras dengan Maet yang zalim, korup, atau melupakan rakyat akan kehilangan restu dewa. Sungai bisa berhenti mengalir. Panen bisa gagal. Kekacauan akan meresap perlahan ke dalam kerajaan. Setiap pengadilan, setiap keputusan hukum, membawa nama Maet. Di dinding istana pengadilan, terdapat ukiran prinsip-prinsipnya. Bahkan hakim-hakim disebut sebagai pelayan Maet. Rakyat percaya bahwa jika seorang fakir dizalimi dan datang mengadu pada raja, raja wajib membela walau pelakunya bangsawan. Jika seorang janda kehilangan haknya, raja harus bertindak seperti Maet sendiri. Tenang, bijak, dan adil. Fir'aun besar seperti Horemheb, Ramses II, dan Akhenaten dikenal bukan hanya karena bangunan megah atau penaklukan mereka tetapi karena mereka menegakkan Maet di tengah rakyat. Di banyak makam Mesir kuno, ditemukan doa-doa yang ditulis oleh rakyat biasa, memohon agar Fir'aun tetap dalam Maet. Wahai Raja Agung, jagalah timbanganmu tetap lurus, karena engkau tidak hanya ditimbang di bumi, tapi juga di aula kebenaran setelah kematian. Raja yang adil akan dikenang selama 1000 tahun. Namanya akan diukir, doanya akan didaraskan. Tapi raja yang menyeleweng dari Maet akan dihapus dari sejarah, bahkan dari hieroglif. Itulah kutukan paling menakutkan. Dilupakan. Bahkan Fir'aun, dengan mahkotanya yang bersinar dan kekuasaannya atas ribuan, tidak lebih tinggi dari Maet. Karena Maet bukan buatan manusia, bukan hukum raja, dan bukan kepentingan penguasa. Ia adalah hukum alam semesta itu sendiri. Engkau bisa mengendalikan tentara, kata pepatah Mesir kuno, tapi engkau tidak bisa menundukkan Maet. Waktu berlalu. Sungai Nil tetap mengalir, tapi piramida mulai terkubur oleh pasir. Patung-patung Fir'aun runtuh, dan kuil-kuil mulai dilupakan. Peradaban Mesir yang pernah menjadi pusat dunia akhirnya melewati masa keemasan, lalu lenyap di bawah sejarah. Namun, tidak semuanya hilang. Maet tetap hidup. Meski para dewa Mesir tak lagi dipuja, dan kuil-kuilnya jadi reruntuhan, prinsip-prinsip Maet terus menyusup ke dalam hati manusia di berbagai penjuru dunia. Di Yunani, muncul konsep logos, hukum rasional alam. Di India, ajaran Dharma berbicara soal kewajiban moral dan keseimbangan. Dalam agama-agama besar, kita mengenal keadilan ilahi, timbangan amal,
dan jalan yang lurus. Semua itu meski disebut dengan nama berbeda berakar pada prinsip yang sama. Bahwa kehidupan harus dijalani dengan kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Di zaman kita sekarang, nama Maet mungkin jarang disebut. Namun setiap kali seorang hakim menegakkan hukum dengan adil, seorang guru mengajarkan kejujuran, seorang anak memilih berkata jujur meski takut dihukum, Maet hadir. Ia tidak butuh kuil. Ia tidak minta disembah. Ia hanya perlu ditegakkan. Dan dalam setiap masyarakat yang memilih keadilan dibanding kekuasaan, dalam setiap bangsa yang menulis hukum untuk semua, dalam setiap hati nurani yang masih bicara lembut di malam hari Maet masih hidup. Maet bukan sekadar dewi. Ia adalah pantulan terdalam dari apa artinya menjadi makhluk hidup di dunia yang terhubung. Ia adalah suara lembut di tengah hiruk pikuk. Ia adalah bulu putih yang lebih kuat dari pedang. Selama masih ada satu jiwa yang menjunjung kebenaran, dunia ini akan tetap berdiri. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.